Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang fadilah-fadilah sholat tarawih atau keutamaan sholat tarawih. Diceritakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Kanjeng Nabi pernah ditanya mengenai keutamaan sholat tarawih. Maka Kanjeng Nabi menjawab, keutamaan sholat tarawih pada malam yang pertama, di mana seseorang akan keluar dari dosanya seperti sucinya ketika ia dilahirkan dari kandungan ibunya. Ini keutamaan atau fadilah sholat tarawih pada malam yang pertama, dia akan disucikan dari segala dosa yang pernah dilakukannya, sehingga diibaratkan seperti sucinya seorang bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Kemudian keutamaan sholat tarawih pada malam yang kedua itu keutamaannya adalah akan diampuni dosa-dosanya dan juga dosa-dosa kedua orang tuanya, jikalau memang kedua-duanya orang-orang yang mukmin. Keutamaan sholat tarawih pada malam yang ketiga, dia akan dipanggil oleh malaikat untuk segera memulai melakukan amal-amal kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu, yang sudah berlalu. Kemudian fadilah atau keutamaan sholat tarawih pada malam yang keempat itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan atau Al-Quran. Kemudian keutamaan atau fadilah sholat tarawih pada malam yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan pahalanya orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahalanya orang yang tawaf di Ka'bah dan akan dimintakan ampunan oleh seluruh batu-batu dan tanah-tanah yang ada di permukaan bumi. Untuk fadilah sholat tarawih pada malam yang ketujuh, fadilahnya adalah seakan-akan orang tersebut bertemu dengan Nabi Isa dan membantu perjuangannya Nabi Musa. Saya ulangi, fadilah sholat tarawih pada malam yang ketujuh, orang tersebut seakan-akan menjumpai Nabi Musa dan mendukung atau membantu perjuangannya ketika mengalahkan Fir'aun dan Haman. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya pahala yang telah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam ke-9, dia akan diberikan keistimewaan atau anugerah, di mana ibadahnya seperti ibadahnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan keistimewaan
di mana ibadahnya sama dengan ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam ke-10, fadilahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah berupa kebaikan di dunia dan akhirat. Itu. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-10. Kemudian fadilah sholat tarawih yang pada malam ke-11 tanggal 11 Ramadan. Orang tersebut akan meninggalkan dunia atau akan wafat, akan meninggal dalam keadaan suci dari dosanya seperti sucinya orang yang baru lahir dari kandungan ibunya. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam ke-12 akan datang pada hari kiamat. Orang tersebut akan datang pada hari kiamat di mana wajahnya bersinar seperti rembulan pada malam bulan purnama. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam tanggal 13. Orang yang melaksanakan sholat tarawih tersebut akan datang pada hari kiamat dengan dalam keadaan selamat dari setiap kejelekan. Kemudian pada sholat tarawih pada malam ke-14, yaitu akan datang para malaikat menyaksikan sholat tarawihnya, dan di akhirat kelak dia tidak akan diperhitungkan amalnya, tidak akan dihisab. Artinya dia bebas dari perhitungan amal, tidak akan diekstradisi amalnya. Kemudian keutamaan sholat tarawih pada malam ke-15, para malaikat akan memintakan ampunan baginya, dan juga para malaikat yang menyangga aras dan juga malaikat kursi akan memintakan ampunan baginya bagi orang yang melaksanakan sholawat tarawih pada malam ke-15. Selanjutnya fadilah sholat tarawih pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya diberikan kebebasan, yaitu keselamatan dari siksa neraka. Yang kedua, kebebasan di mana dia dimasukkan ke dalam surga. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-17, dia akan diberikan pahala seperti pahalanya para nabi. Pada malam ke-16, pada malam ke-18, fadilah sholat tarawih pada malam ke-18, dia akan dipanggil oleh malaikat, ya Abdallah, innallaha radiya anka wa an walidaika. Kata malaikat, hei hambanya Allah, Anda telah mendapatkan keriduannya Allah dan juga kedua orang tua Anda juga sama mendapatkan keriduan Allah. Jadi orang yang melaksanakan sholawat tarawih pada malam ke-18, dia akan diridhoi oleh Allah dan juga kedua orang tuanya. Pada malam yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya di surga Firdaus. Kemudian pada malam tanggal 20, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala orang-orang yang mati syahid dan pahalanya orang-orang yang sholihin. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-21, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya rumah dari cahaya di surga nanti. Pada malam ke-28, istimewanya adalah, kefadilannya adalah akan datang pada hari kiamat di mana dia selamat dari segala kesusahan dan segala kesedihan. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam ke-23. Oh, yang tadi pada malam ke-22 ya, salah.
Pada sholat tarawih pada malam ke-22 itu akan datang pada hari kiamat di mana dia dalam keadaan selamat dari segala kesusahan dan kesedihan. Kemudian pada malam ke-23 padilahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangun sebuah kota untuknya di surga. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-24, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi atau akan mengabulkan, akan memenuhi 24 permintaannya. 24 macam doanya oleh Subhanahu wa taala semua akan dipenuhi, akan diijabahi. Itu fadilah dari sholat tarawih pada tanggal ke-24. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan siksa kuburnya. Fadilah sholat tarawih yang ke-26 atau pada malam tanggal 26, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan ganjarannya selama 40 tahun. Kemudian keutamaan sholat tarawih pada malam tanggal 27, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah atau keistimewaan di mana dia mampu atau dia dapat melalui atau melewati sirat. Sirat ini jembatan saking cepatnya, saking lancarnya kal barakil khotib, seperti kilat yang menyambar. Yang dimaksud adalah dia bisa melewati sirat jembatan itu dalam hitungan waktu sekejap mata. Sirat ini sebuah jembatan yang letaknya di antara mauqif dan jannah surga. Jadi nanti di alam mahsyar setelah menjalani perjalanan sekian lama, setelah menempuh perjalanan yang sekian lama, nah terakhir semua umat manusia akan berhenti di suatu tempat yang namanya mauqif. Nah, kemudian di depannya mauqif itu ada sirat jembatan dan di seberangnya adalah surga, yang di bawahnya adalah neraka. Maka orang yang terpleset ketika menyeberangi sirat itu dia akan terpleset masuk ke dalam neraka. Karena sirat itu, jembatan itu saking tajamnya, digambarkan kalau satu helai rambut itu masih dibelah menjadi 7 helai rambut. Itu saking kecilnya, saking tajamnya sirat. Akan tetapi dengan keistimewaan, dengan fadilah yang diraih dari sholat tarawih pada malam ke-27, insya Allah dia dapat diberikan keistimewaan oleh Allah di mana mampu menyeberangi atau melewati jembatan itu dalam hitungan waktu sekejap mata. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 1000 orang haji yang makbul semuanya. Pahala 1000 haji yang diterima, yang makbulah atau mabrurah. Yang terakhir, fadilah sholat tarawih pada malam ke-23 adalah di mana orang tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, ya abdi kul bin thimaril jannah, wahai hambaku, makanlah segala makanan yang sudah disiapkan di surga. Waqtasil min ma'i salsabili, dan mandilah di air sungai salsabil. Wasrob mina kautsari, dan minumlah air dari telaga Kautsar. Itulah keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah sholawat tarawih. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqomah kepada kita semua sehingga kita bisa atau mampu melaksanakan sholat tarawih secara istiqomah, rutinitas, dari mulai
malam yang pertama sampai malam yang terakhir. Akhirnya kita bisa meraih segala fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan daripada sholat tarawih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.